1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan nama tim Coincidence akan mempresentasikan tentang proyek kami, yaitu Online Event Up. Anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Aksal Ardiansyah dengan NIM 191501654, Alfansyah Zaidan 191501658, Ananta Wijaya 191501672, dan Muhammad Rizky Amanullah 191501673. Program Online Event Up ini membantu event organizer untuk mengelola event online dan juga ditujukan untuk peserta yang tertarik untuk event online. Contohnya seperti webinar. Kita tahu di masa pandemi ini semua serba online. Begitu juga belajar. Acara-acara online ini berguna untuk peserta yang ingin belajar dan meningkatkan produktivitas tanpa keluar rumah. Untuk spesifikasi, bahasa pemrograman yang kami gunakan adalah bahasa Dart dengan framework Flutter SDK versi 2.0.1. Software yang kami gunakan untuk mengcodingnya adalah Visual Code dan SAMPP untuk database dan test query. Postman Testing Endpoint API buat connect ke database yang di-hosting. Perangkat untuk ngedevelop program yang kami gunakan adalah laptop dengan prosesor Core i5, RAM 8GB dan HDD dan hard disk 1 tera. Jadi tidak terlalu banyak problem dalam develop program aplikasi ini. Target ponsel atau spek minimal ponsel untuk menggunakan aplikasi ini adalah ponsel dengan Android 5 dan RAM minimal 1 GB dan penyimpanan kosong minimal 15 MB. Selanjutnya akan dibicarakan oleh Aksal. Baiklah, dari sini saya akan ambil alih. Tanpa berlama-lama, kita mulai saja. Kita ke drawernya, ke drawer. Nah, ya pertama kita buat akun dulu. Nah, pada aplikasi ini terdapat 2 jenis user. Yang pertama adalah peserta, yang kedua adalah organizer. Kedua dari jenis akun ini sama-sama harus mendaftar dulu jika akunnya belum ada. Gimana sih? Nah, tanpa berlama-lama, pertama kita akan daftar langsung. Yang pertama adalah nama organizernya. Yang kedua adalah teleponnya, nomor teleponnya. Lalu alamat email yang akan digunakan untuk login nanti. Lalu kata sandinya. Daftar. Setelah itu kita kembali ke drawer tadi. Kita masukkan akun yang sudah kita daftarkan tadi. Organizer.com, lalu kata sandinya 1. Lalu kita masuk. Pada tampilan utama saat kita login akun organizer, di situ tidak ada event. Nah, karena ini akun baru, tentu saja tidak ada event yang ada. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita membuat event baru. Kita masukkan nama event yang ingin kita buat. Misalnya workshop cloud computing, lalu tanggal eventnya. URL event ini adalah di mana webinar itu diselenggarakan. Bisa di YouTube, atau di Zoom, atau di Google Meet, dan sebagainya. Lalu kita berikan deskripsi, belajar dasar-dasar tentang cloud computing. Lalu kita simpan. Setelah berhasil, akan muncul di menu utama tadi. Nah,
Di menu utama ini, jika kita salah memasukkan deskripsi atau kita ingin mengubah jadwal pelaksanaannya, kita bisa mengeditnya pada simbol pensil di bagian kanan atas. Coba kita ubah tanggal eventnya. Kita ubah tanggal 12. Kita ganti jamnya, tetapkan jamnya kapan. Jam 12 pas, lalu kita simpan. Nah, di sini sendiri juga kita juga bisa melakukan hapus event. Jadi misalnya kita ingin membatalkan kegiatan, kita hapus saja. Oke. Nah, di menu ini sendiri pun setelah eventnya sudah jadi, kita akan melakukan publikasi event. Nah, maksud dari publikasi event ini sendiri pun, event yang tadi kita buat itu sudah tidak akan bisa kita edit, tapi eventnya akan terlihat oleh akun-akun peserta pada aplikasi ini. Nah, selanjutnya tentang jenis akun peserta bisa dilanjutkan oleh teman saya, Ananta Wijaya. Oke, untuk akun peserta untuk akun peserta bisa lihat sini ada event yang dibuat oleh organizer. Sebelum itu kita harus membuat akun peserta terlebih dahulu. Di menu utama ini juga ada menu untuk search. Misalnya kita harus mencari event yang mau kita cari, kita datangi. Misalnya cloud computing itu kan ada itu. Kita cari cloud, nanti keluar eventnya itu. Kalau misalnya eventnya yang kita masukkan tidak ada, maka tidak ada eventnya yang muncul di menu utama. Kemudian kita akan login menggunakan akun yang ada, menggunakan email dan kata sandi yang sudah dibuat. Misalnya kita sudah login, di situ ada banyak event-eventnya, kita bisa pilih. Misalnya event yang sudah selesai, kita tidak bisa mengikuti event yang sudah selesai. Dan kita bisa mengikuti event yang belum selesai. Dilihat dari tanggal pelaksanaannya. Gabung ke event, status kehadiran Anda akan diperbarui setelah event berakhir. Kemudian setelah kita klik bergabung, kita akan diarahkan ke link yang sudah disediakan oleh organizer. Bisa ke YouTube, ke Zoom, atau ke yang lain untuk menghadiri event tersebut. Jika eventnya sudah melewati tanggal, kita tidak bisa mengikuti eventnya lagi. Karena event sudah berakhir. Jika belum, kita bisa mengikuti eventnya. Jika kita tiba-tiba berhalangan hadir, kita bisa membatalkan pendaftaran ke event tersebut. Dan kita daftar ke event yang baru. Lalu di bagian profil bisa dilihat itu ada event-event yang kita ikuti. Ada belajar Flutter 1, Flutter 2, dan workshop cloud computing. Bisa dilihat di situ ada statusnya telah hadir dan sudah terdaftar. Lalu kita bisa mengatur profil, misalnya mengedit nama,
atau nomor telepon, email, pekerjaan atau institusi, dan kita bisa menghapus akun. Dan juga kita bisa menghapus, bisa mengedit password yang baru, misalnya kita lupa dengan password kita yang lama. Ya. Oke, begitu saja. Bagian koneksi dan database bisa diambil alih oleh Rizky. Baik, tes suara saya ambil alih dulu ya. Kita sudah melihat. Nah, ada suara saya? Saya mau konfirmasi lagi. Ada. Oke. Ada. Nah, kita sudah lihat apa yang bisa dilakukan organizer, apa yang sudah bisa dilakukan peserta. Oh iya, sebagai tambahan, peserta dan organizer itu adalah pengguna aplikasi yang bisa mengelola akun mereka sendiri. Tapi bagaimana proses di balik layarnya? Bagian proses di database-nya? Oh iya, ya tadi teman kita menyebutkan database ini di hosting di internet ya, betul atau tidak? Di project Flutter ini kami masukkan link endpoint dari web hosting itu, mana tempat kita menghosting database. Mari kita akses file manajernya ini. Nah, di web yang kita host ini, kita mengatur file scriptnya, script backend-nya, lalu kita mengupload database-nya. Misalnya di sini ditaruh database, di sini ditaruh script, di scriptnya di sini user isi script endpoint biar bisa connect ke database-nya, update user, isinya query database gitu kan. Nah, oh iya, tidak lupa tadi disebutkan menggunakan Postman dalam pengujian. Postman ini juga digunakan pas pengujian database ini juga. Kita nguji, oh ini bisa kan dipanggil API-nya ini kan. Misalnya ada, saya contohkan di sini. Di sini misalnya di mana ya? Dengan di sini ada proses memanggil endpoint API-nya. Nah, Postman ini juga buat menguji poin tersebut dengan tergantung, dan juga bisa di set data yang dipasing, tergantung itu mau nambah atau lihat pakai metode post atau get. Jadi kalau kita get misalnya sebagai contoh kan, mau ngedit semua itu seperti itu, sebuah tool yang sangat berguna untuk pengujian database koneksi dan sebagainya, agar aplikasi ini bisa berjalan semestinya. Seperti itu kami menghosting web hosting. Ya, sepertinya kita mencapai penutup ya. Itu dia aplikasi kita, manajemen event dan join event. Saran kami ini, aplikasi ini masih tahap awal, kita sebut versi 1. Saran kami pertama itu, ini kan gambar eventnya ini masih kasih gambar default gitu juga. Pengguna aplikasi ini itu belum ada gambarnya, jadi kasih fitur upload gambar pas mendaftar dari event. Yang kedua, event ini tentang event itu ya bisa ditambahkan fitur, misalnya menambahkan event offline dengan parameter tambahannya. Kita juga bisa menambahkan lokasi event online itu, terus cara
mekanisme kehadirannya misalnya pakai QR code, nah seperti itu akan sangat menarik. Jadi nggak hanya online event, bisa offline. Yang ketiga, keamanan seperti validasi form atau keamanan database. Ini seperti itu. Kami dari kelompok 11 Coincidence undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam menjelaskan hasil proyek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.